sampai di kuburan di dalam negara Gawang itu sejak mulainya kita menggaji sejak zaman prasejarah sih. Masuk di zaman prasejarah dulunya kan orang perpindahan penduduk setempat ke tempat yang lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Maka terjadilah satu kumpulan penduduk yang disebut dalam bahasa Minang yaitu Tarata. Tarata tentunya bermukim dan berkembang biak di tempat itu Tarata. Kebetulan di negara Gawangku ada Tarata. Kemudian lah berkembang di sini tentu ada hidup, tentu ada mati. Kalau mati tentu terjadilah penampukuburan. Penampukuburan biasanya berkubur tidak jauh dari rumah. Maka penampukuburan tadi dinamakan jirek. Sejak sinilah mulainya berkembang. Mungkin terjadinya sebelum ada persendisaran, yaitu sejak ada persendian lalu di depan itu mungkin. Karena apa? Karena alumado orang tu beragama, tapi paham sebenarnya mungkin barangkali ado. Setelah masuk agama barulah nampak ada persendisaran kita bilang. Kemudian membudayalah sampai sini. Yaitu jirek pertama di dalam negara Gawang, yaitu di jirek yang pakai Tarata tadi. Perkembangan penduduk yang namanya jirek, kemudian berkembang lagi bernama Koto, kemudian Bakorong, barulah Banagari. Maka dengan berkembang, maka terbentuk nagari, terjadilah pandang pekuburan banyak, yaitu terletak daripada sampai balik titik lokasi. Baku sampai balik titik lokasi, karena Banagari tadinya bersuku. Orang dalam suku ada orang sampai sini, yaitu Bapengulu, Bamalim, Bamanti, dan Badubalang. Dan masing-masing itu ya pandang pekuburan. Ada yang satu pandang pekuburannya berdasarkan daripada hidup dari partai mati dari Pempang, yaitu hidupnya entah-mantah, matinya senamanya, makanya pandang pekuburannya berdakek. Maka terjadilah satu-satu titik. Kemudian kalau indaknya pandang pekuburannya berdakek, orang kampungnya yang berdakek. Mungkin seorang kampung barangkali. Pertama satu Syawal itu sholat Id masjid sesama. Kemudian hari keduanya yaitu di gua pandang pekuburan. Yaitu pandang pekuburan di Guguk Lima Sirek namanya. Tampaknya jadi Jorong Gando. Itu pandang pekuburan Lima Sirek itu pandang pekuburan ketiga sukunya, yaitu suku Ceniago ada, Sepanjang ada, Koto ada. Adalah disebut dengan pandang pekuburan kurang anak kemenakan yang datang ke negara Gawang, menetap negara Gawang, tabangnya bersetumpu juga di Cakam, makanya menjadi anak kemenakan kami di Gawang. Tapi bukan memegang ini, melainkan di bawah orang jini-jini tadi. Maka disebut pandang pekuburan dagang namanya, yaitu di Mesrek. Kemudian pandang pekuburan setelah itu sorenya di pandang pekuburan Kebun Gadang namanya. Itu di daerah Jinih, Angku, Dubalang, suku Koto. Kemudian lah sorenya lah Merabu Megari dekor sudah biasa itu di pandang kuburan Dubalang suku Ceniago. Gelanggang. Ya. Kami Sudah lagi itu ngaji. dari Gelanggang kan hari lah menunjukkan jam 2:30 kurang 5. Orang tia dan angku-angku akan mengaji lai.
dari Koto Dare dan Gelanggang supaya bahasa kilo capeknya kanu hari lah menunjukkan jam 2:30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Mana boleh kami tukar umpan, nak boleh kami sisik. Kami tu mana tu kata? Mana ada? Ayolah kami payung menunjukkan itu. Dan dia kata ini akan melayang pun. Hari kedua Raya Tampe, itu hari ketiga Sawal, itu pada kuburan di Macang Kemulau dan Balai Tengah, itu Tampe Gadang. Di Macang Kemulau itu yaitu Tampe pekuburannya orang jenis Manti dan Dubalang suku Koto, kemudian Katik suku Koto. Kemudian di Tampe Gadang itu yaitu terjadi dua suku di sana, yaitu Pengulu dan Katik suku Koto, kemudian Imam Bilal, Imam Malin di suku Ceniago, Imam di suku Ceniago, kemudian Rajo Ibadat yaitu Empu Negari Kayo dan Empu Imam Rajo, kaum Datuk Raja Dunia, itu yang di daerah Balai Tengah tadi, yaitu Tampe Gadang namanya, itu orang-orang suku Ceniago. Kemudian hari ketiga yaitu suku Sepanjang, itu namanya di Kubang Ipuh. Kubang Ipuh itu daerah pekuburan Manti dan Dubalang suku Sepanjang. Kemudian di Jerak Terata namanya. Nah, itulah sampai pertemuan penduduk pertama tadi. Yaitu orang-orangnya orang Dusana kami balahan daripada kami Nasurumpun di negari Sungai Jambu, yang berdusana yang tinggal dalam negari Gawang itu berkubur di Jerak Terata. Di bawah naungan Manti dan Dubalang suku, di bawah naungan Manti suku Sepanjang dan Dubalang suku Ceniago. Yang orang bersuku Ceniago ada di Jerak Terata, yang orang suku Sepanjang pun ada di Jerak Terata. Kemudian hari Kampe yaitu di Jawa dan Tandu Gondan. Yaitu di Jawa adalah Tampe penempatan Malin suku Koto. Kemudian di Tandu Gondan yaitu Tampe penempatan Malin suku Sepanjang. Setelah itu hari berikutnya hari kelima
yaitu di Tapui dan Bawah Pinang. Tapui itu sampai pekuburan bagian daripada manti suku Cinago, yaitu Syekh Andamo, yaitu Syekh Andamo, khusus kaum pekuburan Syekh Andamo di suku Cinago. Kemudian di Bawah Pinang itu khusus pandang kuburan Angkubila dan sanak-sanaknya di suku Sepanjang. Kemudian hari terakhir, hari kini, yaitu tampaknya 3. Pertama di Guk Kayu Api namanya. Itu adalah bagian daripada di bawah Angkubila, Jini Bila, suku Sepanjang. Kemudian di Jiret Jawa namanya, yaitu tampak pandang perkuburan saya Tumalam adalah dari suku Ceniago. Adalah saya Tumalam itu adalah bagian daripada Malin suku Ceniago. Kemudian baru di Siko. Di Siko yaitu Jiret Gadang dan Jiret Sandi. Jiret Gadang itu kepunyaan wilayah orang Ceniago, yaitu sampai pekuburan Angku Manti dan Angku Pengulunya, jenis Manti dan jenis Pengulu suku Ceniago. Kemudian Jiret Sandi adalah pandang pekuburan jenis Pengulu suku Sepanjang. Kalau kita lah bari rayo, jadi yang namanya pasumandan segala macam ipa bisa itu dibuka lah lipek kain supaya itu berpakaian bersih setelah merambah tadi kan. Awak lah mandi berpakaian bersih untuk mendoa. Nah, kalau sifatnya pasumandan ulang polisi itu pakai melestarikan adat dan budaya itu membawa sedekah nasi dan bermacam-macam makanan lah. Kalau yang anak-anak itu lo boleh melekatkan baju kesandiang, ya pokoknya badunia lah waktu. Sesuai era globalisasi gini, dengan adanya berbagai macam tempat wisata dan segala macam ya, maka kami mendidik anak kemenakan kami itu dengan cara seperti itu. Ada tanggung jawabnya, bahwa ini tidak akan pergi keluar karena di nagarinya ada terkubur nenek moyangnya, dan ini merasa terpanggil hatinya untuk membersihkan pandang kuburannya. Yang kedua, sesuai perkembangan zaman jo, kami banyak yang punya orang rumah keluar. Siapapun istri-istri kami di luar yang punya istri keluar, di dalam kok pakaiannya hanya baju hitam. Tidak laku di kami siko tuh baju nan sampi dan segala macam tidak laku tuh. Tidak laku di siko kok batik keluar baju hitam. Siapapun orang manapun. Tujuan yang mau kasihnya itu terutama sekali bahan yang kau dibuat di bulan hari raya di bulan Sawal. Dia mungkin berdasarkan pada adat Pasir Sarak, karena bulan Sawal kau lah kesempatannya kita bersilaturahmi. Adalah hari bersilaturahmi, adalah hari bermaaf-maafan. Itu barangkali persetujuan daripada Datuk Saisu sejak dulunya, makanya buat lagi ni. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian baru kita berayo. Yang tujuannya kita sama terasa di kita kini. Bahasa di zaman kini kalau seandainya orang berayo pun mengunjungi tempat-tempat wisata dan sanak-sanak nanado di kampung. Alhamdulillah kami khusus negari Gawang mulai berpandang pekuburan bak tadi, maka salamu anamari, salamu seminggu hari raya Sawal kami pergi berayo ke pandang pekuburan, yaitu mengaji, membawa sedekah, berinfak, mencari dan berwakaf di pandang pekuburan untuk membelok nagari, sama sekali untuk membelok surau dan bersaji. Nah itu tujuan kami berayo siko, dan alhamdulillah anak kemenakan tak kampunya. Artinya ini tidak pergi berayo keluar, tidak pergi macet-macet, dan ini tentu dinyo di masa sejarahnya ranjinya bahasa ada nenek moyangnya berkubur di dalam negari Gawang, dan ini memang betul-betul orang negari Gawang, dan itu tidak lepas dari kapasitasnya kita sebagai mengenang sejarah bahwa terjadinya nagari Kosesunya sejak dulunya sampai kini lah mewah kita adalah mengenang jasa orang-orang Kosesu. Bisa bersua kawan, dapat rami-rami, dapat main-main ke kawan, dapat nasi, kue, mangkok, kue bawang. Itu di orang rayo ke danau-danau Singkara mengelilingi
gambar. Tapi dari nenek moyang awak salamu anak mari peziarah kubur lah. Peziarah mah manjango nenek awak, nenek moyang tonton segi mati. Itulah nan ziarah kemari. Serpuan begini kok ke masuk komen. Bermohon kepada Allah Ta'ala kanan kanan satu supaya nak tahu diri, supaya jangan terkenan bukan insyaallah mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala mengizinkan berkat mujizat orang gaik-gaik yang meninggal dan ulu-ulu itulah yang menjadi tulisan. Kenapa? Orang yang pertama datang ke negara Gawang tadi tidak ada membuat eskapator, tidak ada membawa alat-alat apapun untuk membangun. Dan ini orang tu kok karena menjadikan ladang, lalu nak jadikan sawah, sampai lah nyoba agama, hidup berketurunan dalam negara Gawang. Jadi kita dan tinggal kini adalah mengenang jasa-jasa itu. Bahasa orang tu ini tidak mati orang-orang sesuai itu. Orang-orang dulu itu tidak mati, cuma berpindah alam. Dan beliau alhamdulillah dampak daripada kini kok toh selama ikut di Gawang kita madokan rayo di panah berkuburan kok ndak ada yang cilaku dulu mau ngecek nomor kok ada bencana alam toh sampai kini di Gawang lelu nadon ledak terjadi itu kan berarti apa yang pembuat di orang gak sesuai sampai kini mulai dalam bari jabal lebih artinya dalam hal kewajaran dan kepatutan adalah untuk menjaga silaturahmi dan terinya semuanya tahu juga keturunan tahu di mama kemanakan tahu kemanakan mama tahu bapak jo anaknya baik 7 anak kejedok bakonya maka untuk menjalin silaturahmi itu kesempatan di awal kini setiap tahun kami terima mengadokan itu alhamdulillah sampai kini kembali pada tadi sejak dulu mulainya sejak negara Ado. Memang catat sejarah tak ada yang pasti karena waktu itu orang lomba jerah, lomba tangga, lomba segala macam. Tapi itu sampai kini malai langgeng di kami mengatakan. Jadi kira-kira gambaran ringkasnya di kami itu bahas sejarah negara Gawang, bahas orang tadi, orang sampai jenis tadi hidup dengan tata di adat dalam aturannya, kemudian kau kan dalam peraturannya, maka diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat negara Gawang sampai saat ini, alhamdulillah langgeng. Apa fungsinya pemerintahan? Di sinilah tiga tungku sejarangan, yaitu tungku adat, tungku agama, dan tungku pemerintah. Yang pasti pemerintah, khususnya pemerintah negara Gawang, mensokong dan mensupport pasti untuk menjaga dan untuk mengekspos bahwa kejadian itu nantinya keluar negara Gawang. Untuk menjadi nilai tambah bagi kami di nilai budaya, adat dan budaya secara umumnya di dalam Minangkabau. Alhamdulillah kami tetap melakukan sampai kini dan sampai bila akan berakhir kami pun tidak ingin nagariko berakhir untuk serupa itu dan itulah yang kami wariskan kepada anak kemenakan kami. Kan banyak tadi anak cucu kami yang kecil-kecil itu untuk beraja ini mengenang nyo tahu. So ketika rayo ini tidak mengenang baju baru ini nanti karena adanya apa ladiang sabi bangku untuk apa untuk mengabaikan pandai berkuburan nenek moyangnya ke tempat-tempat pandai berkuburan Manado. Tentang proses pelaksanaan Rayo Tampek, kalau kami namanya Rayo Tampek kalau masuk keren ini jarak kubur. Iko proses budaya lelah turun-temurun seperti sampai ke ketuakan tadi itu biaya yang ditimbulkan untuk kegiatan pokok. Itu dari si pangka yang berkumpul di tempat itu masing-masing. Jadi tidak ada pemerintah itu tidak ikut campur dalam pembiayaan alek dan dibuat di dalam negara itu. Khusus Rayo Tampek koko makanan atau biaya pembersihan Tampek itu pemerintah tidak ikut campur. Karena ikolah budaya dan tradisi yang dibangun oleh nenek moyang dari kebersamaan. Apa kata kebersamaan? Jadi hidup bergotong royong, bersama anak kemenakan dari cucu yang berkubur siko bersama sama, mabehkan tampeknya. Setelah itu dengan inyo mengenang arwah orang tuanya tadi, inyo bersedekah, berbagi juadah, berbagi
rezeki kepada orang yang hadir di tampeknya tuh, dibagikan nasi, peminum kopi, itu berupa jamba, itu dari masing-masing kaum itu sendiri. Jadi dari pemerintah kami hanya menyupport. Kalau zaman kini apa kira-kira dan kurang dalam pelaksanaan kegiatan, itu yang bisa kita bantu. Dalam hal itu kami juga telah mengajak pemerintah daerah Kabupaten Solo bersama jajaran Dinas Pariwisata ingin mengangkat budaya religi, adat, budaya dan agama untuk salah satu ikon Kabupaten Solo yang punya tradisi unik yang bisa kita kembangkan menjadi budaya yang bisa mengangkat nama Nagari Gawong di tingkat kabupaten dan provinsi. Dan begitu juga dalam hal pelaksanaan kegiatan kami selalu menyupport dari sipangka bahwa kegiatan aku selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga kami bersinergi bersama dengan kerapatan dan ibu mama, nah supaya anak kemenakan waktu bisa tidak terbawa dengan arus globalisasi yang semakin hari semakin maju dan tidak terpengaruh selama 6 hari itu. Awak bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, dan juga mengajak orang rantau yang jauh di rantau mencari kegiatan awak di kampung artinya pun senang hatinya dan bersemangat untuk pulang setiap tahunnya. Dan kami bersama Ketua BPN, apa yang bisa kami sediakan untuk penunjang kegiatan adat religi kami dari pemerintah siap untuk menyukseskan kegiatan. Ini ada urusan di Sarak urusan di Kabulah. Jadi di Gawang bana-bana memang adat itu ada. Tidak sekadar cerita itu bukti. Karena adat pesan di Sarak pesan di Kabulah itu adalah kalau adatnya barami-rami gitu membersihkan pandang berkuburan. Kalau Saraknya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi untuk mengikek anak-anak kita, kalau di negari orang itu anak-anaknya mungkin lebaran ke sampai objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau di Nagari Gawong, kami yang diceritakan ketuakan tadi, itulah tujuan kami untuk membawa anak kemenakan kami untuk melestarikan adat pesan di Sarak pesan di Kabulah. Itulah buktinya. Cuma itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.